dari santri kami siap yang kami banggakan. Pada kesempatan kami hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Tajim Al-Ilm karya Syekh Shalih Al-Utsaimin Hafizahullah Ta'ala, yang akan disampaikan beliau Ustaz Muhammad Fatani Al-Si Hafizahullah Ta'ala. Maka dari itu dimohon untuk para santri menonaktifkan audio selama kajian sedang berlangsung, dan dimohon untuk mencatat dan mendengarkan faedah-faedah dari beliau. Langsung saja kepada beliau Ustaz Muhammad Fatani Al-Si Hafizahullah Ta'ala, kami persilakan untuk masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa' ma 'allamtana وزدنا علما نافعا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ikhwan fiddin, ma'asyiral muslimin wal musyahidin, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada kajian Kamis Siap ini, dan kita masih membahas ta'dhimul ilmi, memuliakan ilmu, adab menuntut ilmu. Ikhwan fiddin, kita insyaallah akan mempelajari pada kesempatan kali ini masuk ke Al-Ma'qid Ar-Rabi' Ashar, ya, yang ke-14 ya. Ayolah ikhwah, sudah beberapa kiat di dalam mencari ilmu, talabul ilmi, khususnya adalah ilmu agama. Hendaknya beberapa yang sudah kita ambil, yang sudah kita pelajari, ini benar-benar kita masukkan ke dalam hati kita, agar supaya ilmu kita berkah, ilmu kita bermanfaat, baik diri kita ataupun orang-orang di sekitar kita. Karena ini menjadi menjadi pegangan ketika kita thalabul ilmi, mencari ilmu agama. Karena ilmu agama, ketika kita mencari ilmu agama, ada kewajiban untuk menjaganya, untuk mengamalkan dari ilmu tersebut. Dan ini salah satu sifat keutamaan orang-orang beriman, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ditafsirkan oleh para ulama mufassir, mereka lah orang-orang beriman dan mereka berilmu. Mereka beriman dan mereka berilmu serta ada pengamalan dari ilmu tersebut. Ghairil maghdubi 'alaihim adalah mereka yang beramal tetapi tidak mereka orang-orang Yahudi yang punya ilmu tetapi tidak ada amal. Sedangkan waladhdallin adalah mereka orang-orang Nasara yang beramal tanpa berilmu. Untuk kaum mukminin, mereka disifati dengan
ilmu dan amal. Tidak hanya ilmu saja tanpa amal, dan juga tidak hanya amal tanpa ada ilmu. Ya kawan fillah, maka setelah kita mempelajari beberapa adab, beberapa kiat untuk talabul ilmi, maka hendaknya ini benar-benar direnungkan, benar-benar dimasukkan ke dalam jiwa kita, sehingga kita akan mendapatkan manfaat dari kiat-kiat tersebut dan diamalkan benar ketika kita mencari ilmu. Karena mencari ilmu, ikhwan fillah, kita mencari keberkahan dari ilmu tersebut. Ya, kita mencari keberkahan pengamalan dari ilmu itu, bukan hanya ma'rifah saja. Ya, mencari ilmu itu tidak hanya ingin tahu saja, tetapi ada yang lebih daripada itu. Di belakang daripada pengetahuan adalah kita meyakini dan juga mengamalkan dari ilmu tersebut. Ikhwan fillah, azani Allahu wa iyyakum. Kita langsung masuk ke dalam pembahasan, yaitu al-ma'qidur rabi' asyar, kiat yang ke-14, yaitu ikramu ahlil ilmi wa tawqiruhum. Ikramu ahlil ilmi, memuliakan ahlil ilm, wa tawqiruhum, dan memuliakan juga, ya, memuliakan ahlul ilmi. Inna fadlal ulama'i azim. Sesungguhnya keutamaan ulama itu sangat agung. Wa mansibahum mansibun jalil. Dan kedudukan mereka itu adalah kedudukan yang mulia. Li'annahum, dikatakan mereka aba'ur ruh, bapak-bapaknya ruh kita, jiwa kita. Fasyaikh, maka syekh, guru, di sini kalau bahasa kita ya guru ngaji kita. Abun lirruh, itulah bapak kita untuk ruh kita. Kama annal walida, sebagaimana bapak kita asli, bapak kandung kita, abun lil jasad, ya, bapak dari jasad kita. Fal-i'tirafu bi fadlil muallimina haqqun wajibun, kata beliau. Maka mengetahui, kenal terhadap hak-hak mereka, terhadap guru-guru kita, syekh kita, kiai kita, itu adalah haqqun wajib, adalah suatu keharusan, suatu kewajiban bagi kita untuk memuliakan mereka. Kenapa? Ada salah satu ulama mengatakan, masalul ulama'i mithlul ma' haitsu ma saqatu nafa'u. Yang ulama itu adalah seperti air. Ya, ulama itu seperti air. Di mana air itu jatuh, di mana air itu disiramkan, itu akan bermanfaat untuk tumbuhan-tumbuhan atau untuk makhluk. Seperti hujan, yang ketika hujan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan bermanfaat untuk hambanya, baik manusia, baik hewan, baik tumbuhan, dan yang lainnya. Itulah ulama. Ini ulama yang rasikh, ya, ulama yang benar, ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian salah satu ulama juga mengatakan, lam yu'ta ahadun fid dunya. Ini saya tulis saja, ya. Liya'umman nafa', untuk supaya manfaatnya lebih banyak lagi.
Sebagian ulama mengatakan mathalul ma haitsu ma saqatu nafa'u. Perumpamaan ulama itu seperti hujan, di mana dia diturunkan maka dia akan bermanfaat. Kemudian di antara ulama juga mengatakan lam yu'ta ahadun fid dunya afdal minan nubuwah. Tidak ada seorang yang dikasih oleh Allah Ta'ala di dunia ini lebih utama daripada kenabian. Wa ma ba'da nubuwah syai'un afdal minal ilmi. Dan tidak ada yang lebih afdal lagi setelah kenabian kecuali ilmu. Wal fiqhu, dan fiqih, faham terhadap agama. Oke, di sini tidak terfokus di dalam fikih syariat, ya, fikih ibadah, di dalam fikih muamalah, enggak. Tapi fikih mencakup semua, baik itu fikih syariah, fikih muamalah, fikih adab, fikih akidah. Faqila amman hadza faqala an fuqaha'i kullihim. Untuk siapa? Ya, untuk semuanya orang alim, untuk orang yang mereka berilmu, yaitu ulama. Kemudian Syekh penulis di sini menukilkan salah satu ucapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Fasyaikhu abun lirruh kama anal walida abun lil jasad. Ini adalah nukilan dari Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang baru mengatakan asy-syaikhu wal muallimu. Ini dari Ibnu Taimiyah, ya. Asy-syaikhu wal muallimu wal muaddibu, abun lirruh, afwan, salah nulis. Abun lirruh wal walidu abun lil jasad. Ya. Ini perkataannya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Asy-syaikh wal muallim, guru, wal muaddib, orang yang memberikan kita adab, memberikan kita akhlak, yang kita bisa tiru dia gitu. Mereka itu adalah abun lirruh, bapaknya jiwa kita. Ya, karena dari mereka lah kita mendapatkan sumber ilmu, dari mereka lah kita mendapatkan secercah keimanan, ya, dari tangan mereka. Wal walid, sedangkan walid, bapak biologis, abun lil jasad, adalah bapak dari badan kita. Maka ya ikhwanu fiddin, kalau kita lihat dari sini, ya, diambil dari atau dilihat dari afdaliyahnya dan kemanfaatannya, itu lebih, ya, guru kita, kiai kita yang kita ambil ilmu darinya, itu keutamanya lebih. Kenapa? Karena dia menyelamatkan kita, ya, dengan dari tangan dia Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari kesesatan di dunia dan kesesatan di akhirat, ya. Kalau cuman sesat di dunia,
itu kita masih bisa perbaiki. Tetapi kalau sampai sesat di akhirat, sudah masuk neraka. Waliyadzubillah. Nah, mereka, para guru kita, para kiai kita, yang kita ambil ilmu darinya, itu menunjukkan jalan. Inilah jalan supaya kita tidak sesat di dunia, ya, di atas siratal mustaqim, agama Allah SWT yang lurus, yang murni. Dan di akhirat insyaallah mustaqim ilal jannah, lurus langsung masuk surga insyaallah. Atas dari karunia inilah mereka para ulama, mereka para guru kita mempunyai hak dari kita yang menjadi kewajiban kita untuk memuliakan mereka. Atas keutamaan ini, dari keutamaan ini, maka mereka punya hak yang menjadi kewajiban kita untuk memuliakan mereka. Nah, kita kembali ke kitab. Wastanbata hadzal ma'na minal Qur'an Muhammad bin Ali al-Ufduwi. Muhammad ibn Ali al-Ufduwi itu mengambil istinbat, ya, dari makna Al-Quran. Faqala rahimahullah, istinbat itu mengambil intisarinya, ya, mengambil hukum. Faqala rahimahullah, beliau mengatakan, idza ta'allamal insanu minal alimi, apabila orang itu belajar dari seorang alim, wastafada minhul fawaida, dan dia ambil faidah darinya, beberapa faidah, fahuwa lahu abdun, maka dia kepada gurunya itu ibarat seorang hamba, seorang budak. Qala Allah Ta'ala, firman, dalilnya apa? Dalil adalah firman Allah Ta'ala, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain. Ini perkataannya Nabi Musa yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Kahfi. Wa idh qala Musa, dan ingatlah ketika Nabi Musa mengatakan li fatahu, kepada fatah. Fatah, kata-kata fatah itu artinya banyak, ya. Ya, artinya banyak. Bisa jadi fatah itu awwalu syabab, ya, kalau bahasa kita itu apa, ABG, ya, baru apa, remaja lah gitu, ya. Awwalu syabab, aduh, kemudian juga fata itu artinya khadim, pembantu. Kemudian fata juga bisa diartikan dengan abdun, budak. Lah di sini Nabi Musa, Allah Ta'ala mengatakan, berfirman, wa idh qala Musa li fatah. Nabi Musa mengatakan kepada hamba sahayanya, kepada budaknya, kepada khadimnya, ya, kepada pembantunya. Coba kita lihat siapa fata di situ. Wa huwa Yusha ibnu Nun. Dialah adalah Yusha ibnu Nun yang nantinya dia menjadi nabi. Coba perhatikan. Yusha ibnu Nun ini seorang nabi. Ketika dia belajar kepada Nabi Musa, dikatakan oleh Allah Ta'ala itu budaknya. Padahal dia tidak pernah jadi budak. Padahal dia tidak pernah jadi pembantu.
Walam yakun mamlukan lahu. Yusha ibn Nun itu tidak pernah menjadi mamluk, menjadi budak dari Nabi Musa alaihissalam. Wa innama kana mutalmidzan lahu. Dia hanya belajar kepadanya. Muttabi'an lahu, dia ngikuti Nabi Musa. Faja'alahu Allahu fatahu lidzalika. Maka Allah Ta'ala jadikan Yusha ibn Nun ini menjadi pembantu Nabi Musa atau menjadi hambanya Nabi Musa. Maksudnya budaknya. Ikhwan fillah azan ya Allahu wa iyyakum. Saya nukilkan di sini dari Syu'bah ibnu Hajjaj. Beliau mengatakan, kullu man sami'tu minhu haditsan fa ana lahu 'abdun. Kullu man sami'tu minhu haditsan. Ya, kullu man sami'tu minhu haditsan fa ana lahu 'abdun. Ini perkataan Syu'bah ibnu Hajjaj, salah satu ahli hadis. Kullu, setiap, man, orang, sami'tu minhu, yang aku mendengar darinya, hadisan ikhwah, hadisan, satu hadis, bukan hadis banyak, enggak, hadisan, satu hadis saja yang aku dengar darinya. Fa'ana, maka aku, lahu, baginya, abdun, hambanya, budaknya dia. Subhanallah. Ini saking ikramnya dia kepada kepada muallimnya, kepada gurunya. Nah, waqad amara asy-syar'u bi ri'ayati haqqil ulama. Dan syariat telah memerintahkan untuk perhatian terhadap haknya para ulama. Ikraman lahum, memuliakan mereka, wa tauqiran, menghormati, wa i'zazan, dan memuliakan mereka. Farwa Ahmad, dan meriwayatkan Imam Ahmad radhiyallahu rahimahullah taala fil musnad, di dalam musnad beliau, an Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, laisa min ummati, bukan dari golongan umatku. Ini kira-kira ancaman atau kabar gembira ini? Ancaman ya. Ya. Dalam kategori ya, dan termasuk dari kategori dosa besar itu ketika ancamannya disebutkan. Itu termasuk ya, dosa besar itu ketika ada dalam nas, dalam dalil itu ancamannya disebutkan. Nah, di sini Allah SWT menyatakan laisa min ummati, bukan dari umatku. Siapa mereka? Man lam yujilla kabirana, yang tidak menghormati orang yang lebih besar. Nah, kabir di sini, dan biasanya ketika ada nas yang menyatakan kabir, itu adalah orang yang lebih berilmu. Walaupun semuanya bisa masuk. Maksudnya apa? Kabir lebih besar, lebih tinggi ilmunya, lebih tinggi derajatnya, kedudukannya, lebih tinggi pangkatnya, lebih tinggi, lebih tua umurnya. Itu bisa masuk semua di sini. Ya. Wa yarham saghirana, dan juga tidak menyayangi orang lebih kecil. Orang anak-anak kecil masuk ke sini, muridnya masuk sini, ya. Bawahannya, pegawainya masuk ke dalam hadis ini.
wa ya'rif li'alimina haqqahu, dan tidak mengetahui hak dari alim, orang yang tahu, orang yang mengajari dia. Ada 3 yang Rasul SAW dalam hadisnya ini ancam, tidak termasuk dari umatku 3 orang ini yang tidak hormat terhadap orang yang lebih besar, entah itu besar umurnya, maksudnya lebih tua, lebih besar yaitu lebih banyak ilmunya, atau pangkatnya dia lebih tinggi daripada kita, bos kita. Yang kedua adalah yang tidak menyayangi orang yang di bawahnya, murid dia, anak-anak kecil, lebih lebih muda. Kemudian yang ketiga, yang tidak tahu sama sekali hak ulama itu, yang tidak tahu hak hak pemimpin, yang tidak tahu hak orang yang lebih besar, ulama, tidak tahu dan tidak mau tahu. Nah, itu lebih parah. Maka mereka ini masuk ke dalam ancaman dari Rasul alaihi salatu wassalam, laisa minna, tidak termasuk dari golongan kami. Ikhwanu fiddin, satu hadis ini ketika bisa direalisasikan, diwujudkan, masya Allah, ini akan terwujud rahmatan lil alamin, ikhwah. Yang kecil menghormati yang besar menyayangi kecil, subhanallah. Nggak ada saling mencaci antara satu dengan yang lainnya. Kalau satu hadis ini bisa diamalkan oleh semua orang, khususnya orang muslim, subhanallah. Ya, karena ini ancaman dari Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, wa naqala Ibnu Hazmin al-ijma'a ala tawqir al-ulama wa ikramihim. Dan Ibnu Hazm menukilkan al-ijma', sudah menjadi ijma', kesepakatan. Atas apa? Ala tawqirul ulama, atas wajibnya memuliakan ulama, wa ikramihim, dan memuliakan mereka. Fa minal adabil lazim, di antara adab yang harus kepada syekh alal muta'allim, atas muridnya, maksudnya kewajiban murid terhadap gurunya, mimma yadkhulu tahta hadzal asli, yang termasuk masuk ke dalam pondasi ini, at-tawadhu' lahu, yaitu tawadhu', merendahkan diri di depannya, wal iqbalu alaihi, dan menerima, wa adamul iltifati anhu, dan tidak iltifat ketika berhadapan, ketika gurunya baru mengajar, itu tidak nengok kanan, nengok kiri. Wa mura'atu adabil hadits ma'ahu, dan perhatikan adab-adab berbicara dengannya. Wa idza haddatsa anhu 'azzamahu min ghairi ghuluwin, dan apabila di luar daripada pembelajaran dia bercerita tentang gurunya, maka apa? Haddatsa anhu 'azzamahu, dia memuliakannya di depan orang lain. Tapi apa? Min ghairi ghulu, tidak boleh berlebih-lebihan. Ya, seadanya saja. Oh, guru saya sepertinya seperti ini. Itu nggak boleh ghulu. Bal yunziluhu manzilatahu, tetapi menaruh sesuai dengan kedudukan dia, kedudukan gurunya. Li'alla yashinuhu min haitsu arada ay yamdahahu, ya, supaya tidak keblabasan, ya, ketika dia ingin memujinya.
wal yashkur ta'limahu wa yad'u lahu, dan berterima kasih atas pembelajarannya karena telah diajar, wa yad'u lahu, dan mendoakannya. Termasuk dari adab kepada guru adalah mendoakan. Dan juga sebaliknya, adab seorang guru terhadap muridnya adalah mendoakan. Ya. Wala yudhir al-istighna'a anhu, dan tidak menampakkan kalau dia itu sudah tidak butuh kepada gurunya. Nah, ini termasuk dari su'ul adab terhadap guru. Ya, menampakkan kalau dia sudah tidak butuh. Wala yu'dhihi biqaulin aw fi'lin, dan tidak menyakiti gurunya dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Wal yatalattaf, dan hendaknya lembut, ya, fi tanbihi, di dalam ketika ketika mengingatkan gurunya, ala khata'ihi, dikarenakan kesalahan guru. Yang namanya guru itu mesti ada salahnya. Semua manusia itu ada salahnya. Nah, bagaimana seorang guru itu mengingatkan hal tersebut? Idza apabila waqa'at minhu zallatun, kalau ada kesalahan yang ada di dalam guru, yang terdapat di dalam guru itu. Ya. Wa mimma yunasibu isyaratu ilaihi huna, dan di antara apa yang sesuai, maksudnya beliau perlu untuk diisyaratkan, ya, di sini biikhtisarin wajiz, dengan ringkas, ma'rifatul wajib iza azallatil alim, kewajiban atau mengetahui apa yang wajib terhadap kesalahan seorang alim. Ya, wajib diketahui oleh guru, oleh muridnya. Bagaimana kalau gurunya itu salah? Wa wasittatu umur, ada 6 macam, 6 perkara. Ya, yang namanya guru itu ada mesti salahnya, ya. Karena zallatul alim tab'al alam. Ya, di sini ya. Saya tulis zallatul alim min tab'il alam. Ya, antara alim di sini, ini alim, sini alam. Kesalahan seorang guru, seorang alim, ulama, itu termasuk dari tabiat alami. Gak ada manusia yang maksum dari kesalahan. Jadi wajar guru salah. Justru malah ketika guru itu terus benar atau benar terus gitu, nah ini menjadi pertanyaan besar, siapa guru ini? Gitu. Benar atau enggak gitu loh. Ya, pertama adalah at-tasabbut fi suduriz zallati minhu. Ya, at-tasabbut memastikan. Ya. Memastikan fi suduri, di munculnya az-zallah, kesalahan itu minhu, dari gurunya. Benar enggak ini dari gurunya? Jangan-jangan ini dari orang lain. Maka harus ditasabbut dulu, memastikan dulu. Jangan langsung tahu-tahu kepada gurunya langsung bilang ini salah, padahal gurunya tidak mengatakan seperti itu. Ya, harus tasabbut dulu. Atsani at-tasabbut fi kauniha khata', memastikan bahwasanya itu adalah kesalahan. Jangan sampai itu perkataan yang benar dikira oleh muridnya itu salah karena kurangnya ilmu di muridnya. Nah, ini kan jadi rancau nantinya. Wa hadza wazifatul ulama, dan ini adalah pekerjaannya para ulama ar-rasikhin, yang kuat ilmunya, yang sudah kokoh ilmunya. Fayus'aluna anha, maka si murid itu harus menanyakan dulu.
apakah ini benar? Guruku mengatakan seperti ini apakah ini benar ucapan ini? Ya. Kalau benar, kalau itu memang sudah sudah dikatakan oleh mereka yang lebih ulama yang lebih rasikh itu salah, maka baru bisa mengingatkan kepada gurunya. Wasal yang ketiga, tarku ittiba'i fiha, meninggalkan untuk mengikuti fiha, di masalah yang salah. Ingat ya, di masalah yang salah itu harus dibuang. Oh, guru saya salah di sini, saya nggak boleh mengikuti di sini. Gitu. Jangan, oh ini guru nggak bener, oh ini ustadz nggak bener, ini kiai nggak bener, semuanya langsung ditinggalkan. Ini nggak benar. Seperti ini tidak benar. Ya, karena ada ikhwah di antara kaum muslimin yang mereka sangat ifrat kepada gurunya, ada yang tafrid kepada gurunya, ada yang hulu terhadap gurunya sampai apa yang salah pun dianggap benar, yang bid'ah pun juga dianggap itu sunnah. Tetapi ada di antara mereka yang tafrid, yang meremehkan gurunya, sehingga satu kesalahan yang muncul dari gurunya langsung dia tinggalkan. Oh ini nggak benar. Ya, kadang-kadang gurunya harus dibakar namanya. Tidak seperti ini ya kawan. Ya. Ada di antara kelompok dari kaum muslimin, mereka tidak sependapat dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani yang telah mengarang kitab Fathul Bari. Mereka katakan, oh Ibnu Hajar ini sesat. Ya. Fathul Bari harus dimusnahkan dari muka bumi. Waliyadzubillah. Siapa Anda? Kan gitu. Ya. Ketika suatu syekh atau ulama yang terjerumus ke dalam zallah, terjerumus ke dalam kesalahan, maka kewajiban kita untuk tidak mengikuti kesalahan tersebut, tidak langsung dihajar, ditinggalkan begitu saja semuanya. Tidak bisa. Fathul Bari, subhanallah, tidak ada yang bisa menulis seperti beliau, Ibnu Hajar. Ya. Tapi ada di antara golongan kaum muslimin yang menganggap, oh Fathul Bari itu tidak baik, tidak bagus, langsung semuanya dibakar, semuanya harus dimusnahkan. Waliyadzubillah, enggak seperti itu caranya ya kok. Ya. 6. Kemudian yang keempat, ar-rabi' iltimas al-'udhr. Iltimasul 'udhri lahu bi ta'wilin sa'ighin. Itu mencari alasan untuk gurunya supaya bisa memaafkan. Oh, guru saya mungkin sedang lalai. Oh, mungkin sedang lupa. Sehingga mengucapkan seperti itu. Ya wajarlah manusia. Gitu. Ya, mencari alasan lah. Alasan yang benar untuk bisa memaafkan gurunya itu. Al-khamis, yang kelima, badlun nushi lahu bilutfin wa sirrin, yaitu menasihati beliau, menasihati gurunya dengan apa? Lutfin, dengan lemah lembut, wa sirrin, dan rahasia. Ya. La bi'unfin, tidak dengan keras. Ya, wa tashhir, dan menyebarkan kesalahan gurunya. Ya, tidak seperti itu juga. Kalau memang ada salah, ya, maka diingatkan, dinasehati, ya, dengan lemah lembut, dan juga tidak dikeluarkan di mimbar-mimbar, dighibahi. Tidak seperti itu. Yang keenam, hifdzu janabihi, yaitu menjaga kedudukan beliau, kehormatan beliau. Fala yuhdaru karamatahu, tidak menumpahkan kemuliaan beliau. Ya. Kemudian fi qulubil muslimin, di dalam hati kaum muslimin, apalagi kalau ustaz tersebut, kiai tersebut itu sudah menjadi figur masyarakat. Ya, maka nggak boleh seorang murid menyebarkan
yang menjadi kesalahan kiai tersebut. Tidak boleh. Supaya kiai tersebut hancur karirnya, hancur kehormatannya di mata masyarakat. Tidak boleh seperti itu. Wa mimma yuhadzaru minhu, ya 6 sudah ya. Wa mimma yuhadzaru minhu, dan termasuk dari yang perlu diperhatikan, mimma yattasilu bi tauqiril ulama, termasuk dari memuliakan ulama, ma sawwaratu ma suratuhu at-tauqir wa ma'alul ihanah wa tahqir. Ya. Apa namanya? Covernya itu tauqir, pemuliaan. Tetapi buah dari itu adalah al-ihanah, afwan. Al-ihanah, pelecehan. Wat tahqir, dan tahqir juga melecehkan. Seperti apa? Contohnya seperti galis dihamin 'alal alim. Murumuni ustadznya, murumuni kiainya. Ya. Wat tadyiqi 'alaih, sampai gurunya itu merasa terdesak. Ya. Ini covernya itu bagus. Dia mendekat kepada guru, bagus. Ya. Tetapi kalau sampai kerumunan yang banyak, sampai ustadznya, gurunya, kiainya itu merasa kesempitan, tersempitkan, terpojokkan, ini malah menjadi ihanah, ikhwah. Menjadi pelecehan terhadap gurunya itu. Wa ilja'i ila a'saris subul, dan dia mendorong atau merengsak itu apa itu ya, sampai ke a'saris subul, jalan yang paling sukar. Ya. Ada salah satu ulama dahulu namanya Hushaim ibnu Bashir al-Wasiti. Hushaim ibnu Bashir al-Wasiti. Ya. Beliau ini apa? Dikerumuni oleh murid-muridnya. Ya. Dikerumuni oleh murid-muridnya sampai beliau terjatuh. Sampai beliau terjatuh dari tunggangannya. Dan itu mengakibatkan beliau meninggal. Iya, maksud dari muridnya itu tidak membunuh, tidak menghinakan gurunya. Tetapi perbuatan seperti itu, ini tidak layak kepada guru kita. Ya. Tidak layak seperti itu. Walaupun covernya kelihatannya, Masya Allah ini ikram, tetapi akhirnya malah menjadi tidak muliakan kepada guru. Maka harus kita berakal bagaimana kita menghormati guru kita. Nah, kemudian kita berlanjut ke al-maqid al-khamisah asyarah. Jam berapa ini? Masih cukup kan nanti? Nah, al-maqid al-khamisah asyarah, qiyat yang ke-15. Raddu muskilihi ila ahlihi, mengembalikan muskil, masalah, ya, masalah-masalah yang sukar dipahami, ya, itu ila ahli, kepada yang lebih ahli. Fal mu'azzim lil ilmi yu'awwilu ala qanatihi wal jahabadati min ahlihi lihalli muskilati. Maka orang penuntut ilmu, orang mengagungkan ilmu, yu'awwilu, dia mempercayakan ala dahaqanatihi. Dahaqana itu kecerdasan, atau wal jahabadah. Dahaqana dan jahabadah itu dua sifat untuk ahlul ilmi, yaitu dia yang mengetahui asrarul ilmi, rahasia-rahasia ilmu. Dia mengetahui sampai ke ujung-ujungnya, sampai ke apa namanya ya, sampai terpencil ilmunya itu tahu gitu. Ya, permasalahan-masalah yang sangat rinci sekali dia tahu. Kalau kita kan cuman globalnya saja ya, globalnya saja gitu.
Adapun mendalami benar itu kita belum. Nanti ada yang lebih ahli lagi. Lihalli muskilatihi, untuk menguraikan masalah-masalah. Wala yu'arridu nafsahu lima la tutiq, tidak menjerumuskan dirinya kepada yang dia tidak tahu, tidak bisa. Itu. Ini saya tulis dua sifat ini adalah al-khabiru bi bawatinil umur. Al-khabir artinya al-khabir bi bawatin umur, bawatinil umur, ya, yang mengetahui seluk-beluknya perkara, gitu. Yang mengetahui rincian, serinci-rincinya dari permasalahan, gitu. Kenapa kita tidak boleh memaksakan diri dari hal yang itu kita tidak tahu, tidak mampu? Khaufan minal qawli 'ala Allah bila ilmin, karena takut jangan-jangan saya mengatakan sesuatu yang Allah Ta'ala tidak mengatakan. Jangan-jangan saya mengatakan kepada Allah dengan tanpa ilmu. Waliftira'i 'ala din, dan mengada-ada di dalam agama. Fahuwa yakhaf sakhtatar rahman, maka dia takut dari sakhtah, itu kemarahan ar-Rahman Allah, qabla ay yakhafa sautas sultan, sebelum dia takut kepada pecut. Saut itu apa namanya? Pecut apa? Pecut ya? Pecut itu bukannya bahasa Jawa? Oh iya, sudah diadopsi ya. Pecutnya sultan, para pemerintah. Fa innal ulama, sesungguhnya ulama itu bi ilmin takallamu, dengan ilmu mereka itu berbicara. Wa bi basirin wa bi basarin nafidhin, dan dengan basar, penglihatan, nafid yang tembus. Maksudnya apa? Dengan akal yang murni, dengan akal yang sempurna. Sakatu, mereka berdiam. Fa in takallamu fi muskilin, kalau mereka itu berbicara di dalam masalah, fatakallam bikalamihim, maka kamu wahai murid silahkan berkata dengan perkataan mereka. Wa in sakatu anhu falyasa'ka ma wasi'ahum, kalau mereka diam maka lebih baik antum diam. Itu intinya seperti itu. Kalau gurunya saja diam, maka lebih baik, lebih pantas muridnya juga diam. Itu. Wa min asyaqqil muskilat, dan termasuk masalah yang paling rumit, al-fitanul waqi'ah, fitnah yang terjadi pada zaman ini, wan nawazilul hadisah, dan kejadian-kejadian yang baru, allati tatakatsara, yang semakin banyak, ma'amtidadiz zaman, disertai berlalunya zaman waktu ini. Maksudnya apa? Muskilah-muskilah, masalah-masalah yang belum ada zaman dahulu, sehingga sekarang itu pembaruan terus, gitu. Pembaruan terus yang kita tidak tahu hukumnya. Nah, hal-hal seperti ini jangan langsung seorang murid langsung memberikan hukum, tetapi nunggu para ulama dulu. Bagaimana ulama mereka berbicara, maka dengan ucapan mereka itu kita mengucapkan. Kalau ada kejadian baru, ulama belum mengatakan, nggak boleh kita langsung mengatakan. Itu maksud dari qiyat yang ke-15 ini. Nah, ini termasuk dari ikram terhadap ulama. Ya. Mereka aja diam, kok kita malah mengomentari, gitu kan? Wan najuna min naril fitani, dan orang yang selamat dari api fitnah, as-salimuna min wahajil mihan, mereka lah yang selamat dari wahaji al-mihan. Wahaj itu sebenarnya api, kobaran api. Itu namanya wahaj. Kobaran api, wahaj. Sebenarnya. Tapi di sini maksudnya diambil
ke mihan. Kobaran mihan itu musibah. Hum man fazi'a ilal ulama wa lazima qaulahum. Mereka itulah yang fazi'a. Fazi'a itu cepat-cepat kepada ulama dan mengikuti perkataan mereka. Kalau ada kejadian baru gitu. Wa in ishtabaha alaihi syai'un min qaulihim, kalau samar-samar dari perkataan mereka, ahsanadh-dhanna bihim, maka harus berhusnudzan, berbaik sangka kepada mereka. Fataraha qaulahu wa akhadha biqaulihim, maka dia meninggalkan ucapan dia, meninggalkan pendapat dia dan mengambil pendapatnya para ulama. Fattajribatu wal khibratu hum kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Karena ulama itu lebih tajribahnya itu lebih banyak, khibrahnya, pengalamannya itu lebih banyak, bacanya kitab itu udah banyak, lebih banyak mereka, ilmunya lebih banyak daripada kita, sehingga ucapan kita ngikuti ucapan mereka, pendapat kita ngikuti pendapat mereka. Dengan kata lain, kita ini adalah taklid, muqallid. Kita masih muqallid, masih ngikut dengan ucapan-ucapan, pendapat-pendapat para ulama. Naam, wa in ikhtalafat aqwaluhum, kalau ternyata pendapat mereka itu berbeda, lazima qaula jumhurihim wa sawadihim, maka kewajiban kita adalah mengikuti jumhur mereka. Kebanyakan mereka berpendapat bagaimana? Gitu. Itharan lis salamah, karena mementingkan keselamatan. Fassalamatu, maka keselamatan la ya'diluhu syai'. Keselamatan itu tidak ada bandingnya. Baik keselamatan secara secara duniawi maupun keselamatan secara ukhrawi, itu tidak ada yang membandingi. Ya. Maka dalam mobil-mobil itu kan, ya kan, diutamakan selamat kan ya. Diutamakan selamat, gak usah ngebut-ngebut. Yang lebih penting itu adalah keselamatan kita. Maka di sini pun juga, dalam agama pun juga, selamat itu lebih baik daripada terjerumus ke dalam sesuatu yang salah. Wa ma ahsana qaula Ibnu Asim, dan sungguh bagus perkataan Ibnu Asim di dalam Murtaqal Wusul, wa wajibun fi muskilati al-fahmi tahsinuna dhanna bi ahli ilmi. Kewajiban di dalam muskilatil fahm, maksudnya kalau ada khilaf di antara pendapat para ulama, apa itu tahsinuna dhann, yaitu husnudzan bi ahlil ilmi, terhadap ahlul ilmu. Afwan. Wa min jumlatil muskilat, di antara muskilah secara umum, raddu zallatil ulama, ya, yaitu mengembalikan kesalahan para ulama, wal maqalatil batilah. Raddu di sini maksudnya menolak atau menangkal, membantah, ya. Wal maqalatil batilah, dan maqalat, nukilan-nukilan atau perkataan-perkataan al-batil, yang batil, li ahlil bid'ah wal mukhalifin, kepada ahlul bid'ah wal mukhalifin, dan mereka yang menyelisihi. Fa inna ma yatakallamu fiha al-ulama ar-rasikhun, sesungguhnya sudah berpendapat dalam masalah tersebut al-ulama, para ulama ar-rasikhun yang sudah kokoh. Bayyanahu Syatibi, ini dijelaskan oleh Imam Syatibi di dalam kitab Al-Muwafaqat, kemudian juga Ibnu Rajab di dalam kitab Jami' al-Ulum wal Hikam. Jami' al-Ulum wal Hikam ini kitab syarah dari Al-Arba'in. Fal jaddatu salimah, maka orang yang selamat, benar-benar selamat, arduha 'alal ulama'ir rasikhin, maka dikembalikan kepada para ulama yang mereka sudah kokoh keilmuannya, wal istimsaku bi qaulihim fiha, dan berpegang dengan pendapat mereka di masalah itu.
Sebenarnya ini ada aslul masalah, ada dalilnya. Seperti kejadian para sahabat, di antaranya adalah Abu Musa al-Asy'ari, yang beliau melihat orang-orang berkumpul di masjid dan mengucapkan tahlil, mengucapkan tasbih bareng-bareng dan pakai pakai kerikil. Nah, Abu Musa al-Asy'ari melihat itu nggak langsung ditegur, ya, nggak langsung ditegur, dan beliau menyampaikan kepada Ibnu Mas'ud, ya, menyampaikan kepada Ibnu Mas'ud, gitu. Karena Ibnu Mas'ud itu lebih senior, ya, sahabatnya itu lebih senior daripada Abu Musa al-Asy'ari. Padahal Abu Musa al-Asy'ari tahu itu kesalahan, tapi beliau tidak langsung menegurnya karena di sana ada yang lebih ahli, ya, biar supaya pendapatnya itu sama. Dari inilah maka kita sebagai murid tidak tidak terus sembarangan, ya, membuat pendapat untuk suatu masalah yang baru. Harus kita tunggu bagaimana pendapat para ulama. Kemudian al-maqidus sadis asyar, qiyat yang ke-16, tauqiru majalisil ilmi. Tauqir majalisi al-ilmi, memuliakan majlis ilmu, wa ijlalu aw'iyatihi, dan memuliakan juga aw'iyah. Aw'iyah adalah ma yuhfadhu fihi al-ilmu. Aw'iyah itu adalah ma yuhfadhu bihi al-ilmu. Sesuatu yang untuk menjaga ilmu, ya. Sesuatu yang untuk menjaga ilmu itu ada dua. Fi suduril ulama, fi suduril ulama, dan ini sudah kita bahas yang tadi, memuliakan para ulama, para guru kita. Fi sutur, yang kedua adalah fi sutur. Sutur adalah kitab, ya, menjaga kitab, memuliakan kitab. Fa majalisul ulama ka majalisil anbiya. Beliau mengatakan, maka majelis ulama itu seperti majelisnya para nabi. Ya, majelis ulama itu seperti majelisnya para nabi. Ini jangan dipahami bahwa ulama itu seperti nabi, ya. Tidak. Ya, nabi sudah tertutup dengan kenabian Nabi alaihi salatu wassalam. Qala Salih ibnu Abdullah mengatakan, man arada, siapa saja yang menginginkan ayang dzura ila majalisil anbiya, untuk melihat ke majlisnya para nabi, fal yanzur ila majalisil ulama, maka hendaknya dia melihat ke majlisnya para ulama. Yaji'ur rajulu, datang seseorang, fayaqul, maka dia bertanya, ya fulan, wahai fulan, ayu syai'in taqulu fi rajulin halafa ala imra'atihi bikadza wa kadza. Bagaimana pendapat Anda di seseorang yang dia bersumpah kepada istrinya dengan seperti ini. Wallahu alam, ini kasusnya apa? Ana sendiri, ana cari-cari, ini belum ketemu ini. Kasusnya ini tuh apa gitu. Tapi yang kita ambil adalah perkataan Sahal sampai ini saja. Ini, bahwasanya majelisnya ulama itu kama majlisil anbiya, seperti majelisnya para nabi. Sedangkan setelah perkataannya Sahal ini, ila majalisil ulama, ini sepertinya tidak ada keterkaitannya. Wallahu ta'ala alam, dalam kasus apa ana sendiri belum tahu. Kemudian kita lanjut, fa'ala talibil ilmi, maka ada kewajiban bagi talibul ilmi ay ya'rifa, mengetahui li majalisil ilmi haqqaha, majlis ilmu, haknya majlis ilmu. Fa yajlisu fiha jilsatal adab, ini adab-adab, ya, di dalam majlis ilmu. Satu, maka hendaknya dia duduk di majelis ilmu dengan duduk
duduk yang beradab. Bagaimana duduknya majelis ilmu yang beradab? Ini sesuai dengan adabnya masing-masing. Kalau di Indonesia itu kan dengan bersila ya. Nah, maka bersila gitu. Wa yusghi ila syaikh nadhiran ilaih. Yusghi ila syaikh, menyimak dengan seksama kepada gurunya. Nadhiran ilaihi, melihat kepada gurunya. Ini termasuk adab ya, termasuk adabnya. Fala yaltafitu anhu min ghairi daruratin, tidak nolah-noleh ya, tidak nolah-noleh. Apa istilahnya, apa ini? Ini yang ketiga. Ini yang pertama, tidak nolah-noleh ya, baru kajian sana sini, kecuali kalau dzaruri ya, kalau dzaruri baru. Fala yattaribu li dhajjatin yasma'uha, tidak gemuruh dikarenakan ada suatu perkara ya. Tidak kacau ketika ada gemuruhan, ada hal-hal yang itu menjadikan gemuruh, tapi adab seorang talibul ilmi ini tetap tegak gitu. Wala ya'bathu biyadaihi aw rijlaihi, tidak main-main dengan jari-jarinya atau dengan kakinya. Apa ini yang keberapa ini? 4, 5. Yang kelima. Kemudian yang keenam, wala yastanitu fi hadrati syaikhihi, tidak bersandar. Kata beliau, termasuk dari adab itu tidak bersandar. Wala yattaqi'u ala yadihi, dan juga tidak yattaqi itu pakai tangan itu ke belakang kayak gini. Apa namanya itu? Iya, seperti itu. Layah-layah. Nah, kayak gini itu. Kalau yastani itu, wala yastani itu bersandar ke tiang atau ke tembok itu. Sedangkan yang ketujuh, wala yattaqu ala yadihi, itu ini pakai tangannya itu. Nah, bersandar pakai tangannya itu. Wala yukthiru at-tanahnuh wal harakah, tidak memperbanyak dehem-dehem. Nah, itu. Nah, ini termasuknya juga tidak sopan. Kalau seperti itu. Ini berapa? 8. Ya, biasanya kalau udah kelamaan itu wala yatakallam ma'ajarih, tidak ngobrol dengan temannya yang di sebelahnya. Ke-9, wa idza atasa khafadha sautahu, apabila bersin maka direndahkan suaranya, enggak malah dibesarin suaranya itu. Ya. Ini ke-10. Kemudian wa idza tasa'aba satara fammahu, apabila nguap maka ditutup. Nah, mulutnya ditutup. Ba'da raddihi jahdihi, setelah dia berusaha untuk nutup mulutnya dengan tanpa tangan. Kalau nggak bisa maka dengan tangannya itu. Nah, kemudian wa yandammu ila tawqiri majalisil ilmi, dan termasuk dari memuliakan majelis ilmu ijlalu awa'iyati, yaitu memuliakan awa'iyah, tempat ilmu. Ya, tempat ilmu sudah tadi 2 ya. Bisa jadi ulama, bisa jadi kitab. Allati yuhfadhu fiha, yang ilmu itu disimpan di dalamnya. Wa imaduha, dan penopangnya adalah al-kutubu, kitab-kitab. Falaiqu bi talibil ilmi, maka seyogyanya, sepantasnya bagi talibul ilmi saunu kitabihi, menjaga kitabnya. Menjaga kitabnya.
entah itu kitab asli ataupun kitab taswir, fotokopian, ataupun catatan. Buku-buku yang catatan di situ ada ilmu, maka ada kewajiban bagi kita untuk menjaganya. Wa hifdhuhu wa ijlaluhu, dan menjaganya dan memuliakannya, wal i'tina'u bihi, dan memperhatikannya. Fala yaj'aluhu sunduqan yahshuhu biwada'ihi, jangan sampai malah menjadikan kitab-kitab itu sunduk. Sunduk itu kayak apa namanya? Kardus. Ya. Yang untuk menjaga wada'i', titipan-titipan. Ya. Jadi malah menjadi kalau orang dahulu kan buat nyimpan uang kayak gitu ya, nyimpan uang di situ, nyimpan perhiasan supaya enggak diambil tuyul. Ya. Waliyadzubillah. Enggak ada itu semuanya ya. Tapi ada orang yang nyimpan uangnya di dalam Quran, dalam mushaf. Ini enggak sopan seperti itu. Ya. Wala yaj'alhu buqan, dan juga tidak menjadikan buk itu trompet. Ya. Bukan. Ya. Wah, ini kan kertas-kertas udah nggak dipakai, malah dijadiin trompet. Wa idza wada'ahu, kalau dia mau meletakkan, wada'ahu bilutfin wa inayatin, dia meletakkan dengan lembut, dengan penuh dengan perhatian. Rama Ishaq ibn Rahawai, Ishaq ibn Rahawai itu pernah melempar yauman, pada suatu hari, bi kitabin kana fi yadi, kitab, melempar kitab yang itu ada di tangannya. Ishaq ibn Rahawai ini kalau nggak salah satu murid dari Imam Ahmad dan salah satu gurunya Imam Bukhari. Fara'ahu Abu Abdullah, maka kejadian ini dilihat oleh Abu Abdullah, yaitu Imam Ahmad Ibnu Hanbal, faghadiba, maka beliau Imam Ahmad itu marah. Faqala wa qala, dan beliau mengatakan, ahakadza yuf'alu bi kalamil abrar, apakah seperti ini dilakukan kepada perkataan-perkataan al-abrar, orang-orang yang punya andil di dalam agama, orang-orang yang berakal, maksudnya dalam ilmu. Ya. Apakah seperti ini perkataan mereka itu dibuang begitu saja? Beliau menegur Ishaq ibnu Rahawai ini, kalau itu tidak sepantasnya. Wala yattaqi 'alal kitab, tidak boleh bersandar kepada kitab. Au yad'uhu 'inda qadamaihi, atau meletakkan di kakinya. Wa idza kana yaqra, kalau dia membacanya ala syaikhin, kepada suatu guru atau kepada salah satu kepada syaikh, rafa'ahu 'anil ardi, dia angkat. Wa hamalahu biyadaihi, dan membawanya dengan kedua tangannya. Ini kitab. Seperti itu adabnya, ikhwah. Apalagi mushaf Al-Quran, lebih lagi. Ya. Kemudian Al-Ma'qidus Sabi' Asyar, yang ke-17. Ini tadi saya belum Ana sampai 16 atau sampai 17? Kalau sampai 16 ini diperdalam lagi. Ya. Jadi kalau sampai 17, karena ini ada perkataan yang sangat bagus sekali dari Umar ibn Abdul Aziz. Tapi ininya sampai 16 ya, sampai 16. Ya. Ada perkataannya Umar ibn Abdul Aziz. Saya tulis di sini sebagai faidah. Perkataannya Umar ibn Abdul Aziz, salah satu khalifah Al-Umayyah, yang berkaitan dengan majelis ilmu. Beliau mengatakan, ini istata'ta fakun aliman.
lam tastati, lam tastati fakun muta'alliman, wa lam tastati, lam tastati fa'ahibbahu, wa lam tastati, lam tastati fala tabghadhum, tabghadhum. Ini ada di dalam Jami' Bayanil Ilmi. Ini sangat luar biasa sekali perkataan Umar ibnu Abdul Aziz. Beliau mengatakan, ini stata'ta, kalau kamu mampu, fakun aliman, maka jadilah kamu itu sebagai guru. Ya. Fa'il lam tastati, kalau nggak bisa jadi guru, fakun muta'alliman, jadilah kamu itu murid. Wa illam tastati fa'ahibbahu, kalau jadi murid pun nggak bisa, maka cintailah majelis ilmu itu. Wa illam tastati fala tabghadhum, kalau nyintai saja nggak bisa, maka jangan sekali-kali benci terhadap majelis ilmu. Ini wasiatnya, wasiatnya Umar ibn Abdul Aziz. Kalau bisa, jadilah guru di majelis ilmu itu. Kalau nggak bisa, jadi murid, pendengar yang setia. Kalau nggak bisa, cintai majelis ilmu. Cintai majelis ilmu itu. Karena dengan mencintai majelis ilmu, nantinya lama-kelamaan akan menjadi murid. Lama-kelamaan jadi murid, nanti akhirnya jadi guru. Gitu. Kalau cinta saja nggak bisa, maka jangan membenci majelis ilmu. Ingat ya, di sini majelis ilmu, bukan majelis tawa. Nah, majelis ilmu yang benar-benar membahas ilmu, gitu. Kalau majelis tawa beda lagi. Ya, ini perkataannya Umar ibnu Abdul Aziz. Jadi sebenarnya ada ucapan di masalah apa tadi ya? Di Al-Maqid Qiyad yang ke-14 tadi itu ada perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, zallatul alim jidal munafiq bil Quran wa immatul mudillun. Kita kembali ke 14 ya. Di sini ada perkataan Umar bin Khattab juga. Ya, perkataan Umar bin Khattab saya tambahkan di faidah-faidah. Umar bin Khattab mengatakan, salasun yahdimanna ad-din. Ada 3 yang menghancurkan agama, kata Umar ibn Khattab. Ya, Umar ibn Khattab beliau mengatakan 3 yang menghancurkan agama. Zallatul alim. Ya. Kesalahan orang yang alim, kegelinciran mereka. Kemudian yang kedua, jidalul munafiq bil Quran. Yang ketiga, a'immatul mudillun. Ini 3 yang menghancurkan agama. Kesalahan. Zallatul alim di sini maksudnya mengikuti kesalahan kesalahan orang alim, kesalahan ulama. Ya.
Udah tahu itu salah tapi tetap aja ngikuti. Kemudian yang kedua, jidal orang munafik dengan Al-Quran. Karena orang munafik nggak beriman kepada Al-Quran, tidak percaya dengan Al-Quran. Ngapain juga jidal itu apa namanya? Debat, ya, habisin waktu. Ya, orang-orang yang ngaku dirinya Islam, Muslim, tapi selalu aja memperkuat orang-orang kafir. Ya, ini termasuk jadi penghancur Islam. Kemudian yang ketiga, a'immatul mudhillun, para imam, para ulama yang mereka menyesatkan kaum muslimin. Ini tiga yang menghancurkan agama. Wal'iyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, memberikan hidayah, tetap di atas agama Allah Subhanahu wa taala, di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan akhirnya di akhirat nanti masuk surga bersama-sama insyaallah. Saya kira cukup dan masih ada beberapa waktu untuk tanya jawab. Fadhal. Ada yang bertanya lewat sini? Oh, ada. Bismillah, izin bertanya, ketika di daerah kita ada ustadz yang mengajarkan bahasa Arab yang lain dan yang lain. Yang satu dia M